Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 129 akan mempresentasikan hasil analisis yang kami buat dengan judul menganalisis keuntungan optimal maksimal dari usaha menjual original cheesecake dan brand cheesecake. Saya Rania Zahra Permana. Saya Aisyah Nadira Patidi. Saya Naira Faiza Wardana. Saya Zaina Noha Faidah. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari tema atau judul yang kami buat ini tuh karena perkembangan bisnis kuliner di Indonesia itu sangat pesat pertumbuhannya. Bahkan bukan di Indonesia aja, tapi di belahan dunia juga. Menurut pernyataan Nanto 2011, pertumbuhan bisnis makanan dan minuman masih tercatat sampai sekarang. Bisnis kuliner itu mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 tuh sebesar 2,54% menurut Kemenke. Nah, dari dulu hingga sekarang, bisnis kuliner itu adalah hal yang dinamis, yang dimana itu tuh terus berkembang. Maka dari itu, kami tuh mengambil tema ini untuk mengetahui keuntungan penjualan dari makanan yang dijual dan sedang banyak dikonsumsi oleh remaja masa kini. Dan adapun tujuan dari judul yang kami buat, yang pertama, mengetahui berapa keuntungan optimal antara brand cheesecake dan original cheesecake, dan yang kedua, mengetahui yang mana keuntungan lebih besar antara original cheesecake dan brand cheesecake. Jadi sekarang kita mau menghitung modal dari original cheesecake. Nah, jadi cara nentuin modalnya tuh kita harus ngurangin dulu bahan baku dari si original cheesecake ini. Yang pertama tuh ada whipped cream 250 nya 33.750, ada cream cheese 250 gram harganya 37.000, biskuit 1,5 bungkus harganya itu 35.085, susu kental manis 2 saset harganya 5.200, vanili 1 sendok teh 625 perak, mentega 250 gram harganya 56.000, dan biaya operasional harganya tuh 70.000. Setelah kita jabarin beserta harga-harganya tuh kita jumlahin. Nah, jumlah total biaya modalnya tuh jadi 237.600. Setelah itu kita tuh nentuin harga per slice-nya, karena ini per loyang, jadi satu loyang tuh harganya satu loyang tuh isinya ada 8 slice. Jadi per slice itu harganya 35.000. Nah, setelah itu keuntungan per loyang itu dihitung, jadi harga jualnya tuh dikurang sama modal. Nah, karena jadi si per loyang itu harganya 280.000 dikurang 37.660, maka dapatlah kita peroleh keuntungannya itu sebesar 42.340.000. Setelah menghitung original cheesecake, kita juga menghitung modal brand cheesecake, karena kita kan mau membandingkan keuntungannya. Sama caranya juga sama yang dilakukan seperti original cheesecake. Kita harus menjabarkan atau menguraikan bahan baku dari brand cheesecake. Yang pertama tuh ada whipped cream 115 ml harganya tuh 15.225, cream cheese 250 gram harganya 37.000, vanili 1 sendok teh harganya 625 perak, gula halus 80 gram harganya 1.680, telur 2 butir harganya 3.500, ada maizena, tepung maizena 10 gram harganya 500 perak, dan biaya operasionalnya kita ngambil 100.000. Karena emang cara pembuatannya pun berbeda. Setelah itu kita jumlahin totalnya, dan total biaya modal yang didapat itu 158.830. Setelah itu harga per slice-nya tuh kita ambil 25.000, dimana ini tuh satu loyang tuh ada 8 slice. Terus harga jual dikurang harga modal, karena harga per loyang itu 200, jadi 200 dikurang 158.830. Jadi keuntungan yang kita dapat tuh 41.170. Dan adapun tabel yang kami buat untuk perhitungan bahan setiap cheesecake. Jadi original cheesecake dan brand cheesecake itu mempunyai 3 bahan yang sama, yaitu whipped cream, cream cheese, dan vanille. Nah, kita tuh membuat tabel, yaitu ada jenisnya, original atau brand, jumlahnya, whipped cream, cream cheese, dan vanille. Jadi untuk original cheesecake kita asumsikan sebagai X, dan brand cheesecake kita asumsikan sebagai Y. Nah, terus abis itu original cheesecake membutuhkan 250 ml whipped cream, 250 ml cream cheese, dan 5 ml vanille.
Untuk burnt cheesecake kita membutuhkan 115 whipped cream, 250 cream cheese, dan 5 ml vanille. Untuk stok awal kita mempunyai 2000 ml whipped cream, 1000 ml cream cheese, dan 60 ml vanille. Kemudian karena kita mempunyai 3 bahan yang sama antara original cheesecake dan burnt cheesecake, kita pun memperhitungkan kendala dengan model matematis. Yang pertama whipped cream. Whipped cream itu kan ada 250x whipped cream ditambah 115y kurang sama dengan 2000. Nah, itu diperkecil menjadi 50x ditambah 23y kurang sama dengan 400. Itu tuh persamaan yang pertama, whipped cream. Persamaan yang kedua, cream cheese. 250x ditambah 250y kurang dari sama dengan 1000. Itu juga diperkecil menjadi x tambah y kurang dari sama dengan 4. Itu tuh persamaan yang kedua. Dan persamaan yang ketiga itu vanili, yaitu 5x tambah 5y kurang dari sama dengan 60, x tambah y kurang dari 12, kurang dari sama dengan 12. Itu untuk persamaan ketiga, yaitu vanili. Oke, jadi selanjutnya setelah menghitung kendala, kita dapat melanjutkan untuk menghitung titik koordinat untuk dimasukkan ke dalam grafik, kemudian mendapat DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini untuk mencari titik koordinat kartesiusnya menggunakan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Dimana persamaan pertama ada 50x tambah 23y sama dengan 400. Nah, jika x-nya sama dengan 0, itu dihasilkan 23y sama dengan 400. Dan dihasilkan y-nya sama dengan 17,4. Sedangkan jika y-nya sama dengan 0, bisa dihasilkan 50x sama dengan 400. Dan x-nya berarti sama dengan 8. Untuk persamaan kedua, itu ada x tambah y sama dengan 4. Jika x-nya sama dengan 0, itu dihasilkan y sama dengan 4. Dan jika y-nya sama dengan 0, dihasilkan x sama dengan 4. Persamaan ketiga, x tambah y sama dengan 12. Jika x-nya sama dengan 0, artinya y sama dengan 12. Dan jika y sama dengan 0, x-nya sama dengan 12. Nah, setelah titik koordinat diketahui, di sini kita masukkan ke dalam grafik kartesius, di mana ini yang paling bawah itu adalah cream cheese. Yang kedua, yang atasnya itu ada vanili, dan yang paling atasnya yang warna hijau itu ada whipped cream. Di sini ditemukan yang paling banyak diarsir itu tuh adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya itu untuk diketahui nilai maksimumnya. Nah, diketahuilah nilai maksimumnya itu dari 4,0 dan 0,4. Nah, sebelumnya diketahui X itu sama dengan original cheesecake dan Y itu sama dengan burnt cheesecake. Jadi 4 di X ini sama dengan original cheesecake. Nah, dimasukkan ke dalam untungnya, jadi 42.340 itu dikali sama 4 sama dengan 169.360. Kemudian yaitu burnt cheesecake dikali dengan untungnya 41.170 dikali 4, karena y-nya sama dengan 4, itu sama dengan 164.680 gitu. Nah, jadi di sini untung yang paling maksimum itu adalah yang original cheesecake, yaitu 169.360 gitu. Kesimpulan yang kami dapat berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan
Dapat kami simpulkan bahwa untuk setiap loyang cheesecake yang dijual, keuntungan optimal dari original cheesecake adalah sebesar Rp42.340. Sedangkan keuntungan optimal dari burnt cheesecake adalah sebesar Rp41.170. Dengan demikian, keuntungan per loyang dari penjualan original cheesecake lebih besar 1.170 dibandingkan dengan burnt cheesecake. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, original cheesecake secara konsisten dapat memberikan profit yang lebih besar karena original cheesecake mendapat keuntungan maksimal sebesar 199.360 dan burnt cheesecake mendapat keuntungan sebesar Rp164.680, sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungan cheesecake per loyang. Saran yang dapat kami berikan, bagi penjual selanjutnya disarankan dapat memprioritaskan produksi dan penjualan original cheesecake dikarenakan keuntungan per loyang dari original cheesecake lebih besar dibandingkan dengan burnt cheesecake. Dan bagi pembaca diharapkan dapat memperhatikan preferensi konsumen karena minat para konsumen bisa berubah seiring waktu berjalan. Terima kasih. Sekian laporan yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.